Ta'ala wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Anak-anakku sekalian, mari kita melanjutkan pelajaran nahwu. Dan sekarang pertemuan kali ini kita menerangkan tentang amil nawasih yang merusak tatanan mubtada khobar. Kemarin ada 3, kana wa akhwa tuha, inna wa akhwa tuha. Sekarang adalah donna wa akhwa tuha, donna dan saudara-saudaranya. Ya, wa amma dzanantu, anapun utawi dzanantu, wa akhawatuha lan pira-pira saudarane dzanantu, fa innaha iku sak temene dzanantu wa akhawatuha tansibu iku nasobaki menasabkan apa dzanantu wa akhawatuha al mubtada'a ing mubtada wal khabara lan ing khabar. ala annahuma ing atase sak temene mubtada wal khabar, ala annahuma ing atase sak temene mubtada wal khabar maf'ulani iku dadi maf'ul karone. Maf'ulani iku dadi maf'ul keduanya laha bagi dzanantu wa akhawatuha. Wa ya utawi dzanantu wa akhawatuha, wa ya utawi dzanantu wa akhawatuha, dzanantu iku dzanantu, wa hasibtu lan hasibtu, wa khiltu lan khiltu, idem semuanya. Wa za'amtu lan za'amtu, wa ra'aitu lan ra'aitu, wa amiltu, itu bukan wa amiltu, wa alimtu, wa alimtu, wa alimtu, wa alimtu lan alimtu, wa wajadtu lan wajadtu, wa takhadtu lan ittakhadtu, wa ja'altu lan ja'altu, wa sami'tu lan sami'tu. Takulu ngucap sapa sira dzanantu ngira ingsun, aku mengira, dzanantu nyono ingsun, ngira ingsun zaidan ing zaid, ko iman ing wong kang ngadeg, aku mengira Zaid orang yang berdiri. Wakhiltu lan ngira, nyono sama maknanya bahasanya. Wakhiltu lan ngira ingsun, nyono ingsun, amron ing Umar, sakhison ingkang tampak, sakhison ingkang datang tiba-tiba utawa nongol. Wa malan contoh, wa malan lafal atau contoh asbaha kang nyerupai apa ma, asbaha kang nyerupai apa ma, dalika ing mengkono dzanantu zaidan ko iman, wa khiltu amron. Dah. Jadi keterangan lafadz dzanna dan saudaranya bisa beramal menasabkan mubtada dan khobarnya, khobarnya mubtada maksudnya sebagai maf'ul keduanya. Titik.
Jadi bila ada tarkib mubtada khobar, bila ada mubtada dan khobar kemasukan donna atau salah satu saudaranya, maka mubtada khobar dibaca nasab sebagai maf'ul keduanya, sebagai maf'ul keduanya. Kita ambil contoh, diulang lagi dalam bab pertama dulu. Zaidun qaimun, Zaid orang yang berdiri, ini namanya jumlah ismiyah tarkib mubtada khobar, keduanya dibaca rafa. Yang pertama. Kemudian Zaidun qaimun dimasuki kana atau salah satu dari saudaranya, maka akan berubah menjadi apa? Kana Zaidun qaiman, karena pengamalannya karena kemarin adalah tarfaul isma wa tansibul khobar, berubah menjadi kana Zaidun qaiman. Sekarang yang ketiga kita masuki inna, maka akan berubah menjadi inna Zaidan, khobarnya dibaca rafa, bergantian, kebalikan daripada kana. Jadi kana Zaidun qaiman berubah menjadi inna Zaidan qaimun, karena pengamalan daripada inna adalah tansibul isma wa tarfaul khobar. Untuk berikutnya sekarang adalah dimasuki donna. Bila ada tarkib mubtada khobar seperti Zaidun qaimun, manakala dimasuki donna atau salah satu dari saudaranya, maka pengamalan daripada donna ya merusak tatanan mubtada khobar, maka pengamalan daripada donna adalah menasabkan mubtada dan khobar. Tansibul mubtada, menasabkan mubtada, wal khobaro, dan khobarnya, berarti menjadi contoh dhanantu. Tak fa'il subjek ya, subjeknya berupa kata ganti. Dhanantu saya mengira, saya menduga ya, saya mengira Zaidan ing Zaid, saya kira qaiman orang yang berdiri. Perhatikan, Zaidun qaimun, begitu dimasuki dhanantu maka Zaidun menjadi Zaidan dibaca nasab, sedangkan qaimun menjadi qaiman dibaca nasab. Jadi Zaidan ini dibaca nasab, yang menasabkan adalah ambil dhanantu. Begitu juga, begitu pula qaiman dibaca nasab, khobar ini dibaca nasab, yang menasabkan adalah dhanantu. Nah, mubtada yang dulunya Zaidun berubah menjadi maf'ul bih, yang qaiman dulunya khobarnya mubtada sekarang menjadi maf'ul bih pula. Berarti kedua-duanya menjadi objek daripada dhanantu ya. Kalau kita kotak-kotak berarti fi'il ya, fi'il yang tak ini adalah fa'il, subjek kata ganti. Zaidan adalah maf'ul pertama ya, maf'ul pertama. Untuk qaiman adalah maf'ul kedua ya. Jadi posisi daripada Zaidun yang dulunya mubtada, qaimun yang dulu khobar, begitu dhanantu maka sebutannya Zaidun menjadi Zaidan dibaca nasab, tapi namanya bukan mubtada lagi, tetapi sebutannya adalah maf'ul pertama, maf'ul ke-1 daripada donna. Sedangkan qaiman yang dulu adalah khobarnya mubtada, sekarang sebutannya berganti, yaitu dinamakan maf'ul kedua atau objek kedua daripada amil
donantu. Jadi maknanya saya mengira Zaid orang yang berdiri. Nah, begitu seterusnya. Kalian satu contoh ini paham, maka saudara-saudaranya yang berjumlah 10 nanti pun juga paham, ya. Siapa saudara-saudaranya? Itu ada 10 ya. Jadi perhatikan untuk bait pertama. Amalnya lafadzonna dan saudaranya menasabkan mubtada juga khobarnya. Amalnya lafadzonna dan saudaranya menasabkan mubtada juga khobarnya. Jadi amalnya lafadzonna dan saudaranya yaitu menasabkan mubtada dan khobarnya. Saudaranya mana? Waya utawi dzonantu wa akhwatuha. Saudaranya dzona termasuk, yaitu adalah dzonantu, khasibtu dan seterusnya ya. Saudaranya dzona yaitu alimtu, khasibtu dan za'amtu dan ra'aitu. Saudaranya dzona yaitu alimtu, khasibtu dan za'amtu dan ra'aitu, ja'altu dan wajadtu dan sami'tu, hiltu takhatul ilma khairan niltu. Ittakhadtu aku menjadikan al ilma ing ilmu, khairon ing kebagusan, ya, niltu yang saya peroleh, ya, kebaikan yang saya peroleh berupa ilmu, ya. Contoh lafal dzonantu zaidan munjidan. Dzonantu ngira ingsun zaidan ing Zaid munjidan ing wong kang menyelamatkan. Saya mengira Zaid orang yang munjidan yang menyelamatkan, ya. Munjidan. Wa ja'alan dadekno sira, jadikanlah ya Allah, jadikanlah lana bagi kami hadal makana ing ini tempat, engkau jadikan masjid dan sebagai masjid, ya. Sama ija'al jadikanlah berarti dari kata ja'altu, ya. Ini fi'il madhi, ini fi'il amar, sama pengamalannya sak terusnya, ya. Jadi jadikanlah lana bagi kami, maf'ul pertama adalah hadal makana, tempat ini engkau jadikan masjid dan ing masjid. Contoh ini asalnya adalah hadal makanu masjidun, ini tempat adalah masjid. Nah, asalnya begini, mubtada khobar, ya, sama dengan zaidun qaimun. Begitu dimasuki ija'al, maka hadzal makanu yang dulunya mubtada sekarang menjadi makana, dibaca nasab. Ini maf'ul pertama daripada ija'al. Lah masjidan dulunya mubtada, ya, masjidun dibaca rafa, sekarang masjidan dibaca nasab menjadi objek kedua atau maf'ul kedua daripada fi'il amar ija'al. Ija'al adalah tasrif daripada ja'ala ya ja'alu ija'al, ya, termasuk saudara daripada dona. Saudaranya ada 10. Di sini saya contohkan langsung saja, sudah saya tulis makna artinya langsung. Contoh dzonantu aku mengira Zaidan ing Zaid muntolikon yang pergi. Aku mengira Zaid pergi. Jadi ini maf'ul pertama, muntolikun maf'ul kedua. Sebelum dimasuki dzonantu berbunyi Zaidun muntolikun, samakan dengan ini, ya, samakan dengan Zaidun qaimun. Yang kedua hasibtu, ya, contoh langsung hasibtu aku mengira al habiba ing kekasih kodiman ingkang teko, saya mengira kekasih datang, ya, berarti ini asalnya adalah al habibu kodimun. Yang ketiga khiltu al hilala laihan,
Khiltu nyono ingsun, maknanya sama, sinonim. Khiltu nyono ingsun al hilala ing tanggal laikan ingkang pertelo, ya. Aku mengira bulan tampak jelas, tampak terang. Asalnya sebelum dimasuki khiltu adalah al hilalu laikun. Asalnya begitu menurut khabar. Saudaranya yang keempat adalah za'amtu, langsung contoh. Za'amtu nyono ingsun bakron ing bakar, sodikon ing wong kang jujur. Saya mengira bakar orang jujur. Asalnya adalah bakrun sodikun, dimasuki za'amtu menjadi za'amtu bakron sodikun. Yang kelima, saudaranya zona yang kelima adalah ro'aitu. Langsung contoh. Ro'aitu aku yakin, ro'aitu ngeyakinake ingsun asidqa ing sifat jujur, sifat temen munjian ingkang celametake, ya. Nah, aku yakin kejujuran itu menyelamatkan. Nah, ini yang perlu diketahui, asal daripada ro'aitu sidqa munjian, sebelum dimasuki ro'aitu adalah asidku, begitu tulisannya. Perhatikan anak-anak. Asidku munjin, tulisannya begini, munjin. Asidku utawi kejujuran iku munjin celametake. Dari kata kerja anja yunji, ya, anja yunji af'ala yuf'ilu sulasi mazid bab 3 mengikuti wazan af'ala. Berarti anja yunji injaan wa munjan fawa munjin, ini isim fa'il. Munjin bukan ini di khobar dibaca rofanya pakai kasroh, tidak. Karena munjin ini asalnya adalah heboh saja. Munjin ya, munjin asalnya munjiun mengikuti wazan muf'ilun, ya. Munjin asalnya munjiun mengikuti wazan muf'ilun. Kemudian bagaimana? Di sini ada ya jatuh setelah harokat kasroh, ya, bertemu dengan tanwin, ya, maka dianggap berat dibaca ini munjin, maka harus dibuang, ya, yaknya dibuang menjadi munjin ini, hilanglah, ya. Berarti i'rabnya tetap dibaca rofa, namanya pakai i'rab muqaddar, domahnya muqaddar menjadi munjin. Ya, kalau dibaca nasab maka harus idhar, dijelaskan anja dari mana ini munjian, ini harus dijelaskan i'rabnya. Isim mangkus pada saat rofa dan jer harus i'rabnya muqaddar, dikira-kirakan. Nah, isim mangkus, ya, yang akhirnya ada huruf ilat, pada saat nasab i'rabnya harus idhar, harus dijelaskan, ya, menjadi munjian. Jadi kalau asalnya adalah asidku munjin, ya, asidku tawi kejujuran iku munjin, bukan munjun, ya, munjin asalnya munjiun. Dah, ini tentang sorobnya. Nomor 6 saudaranya zona adalah alim tu. Langsung alim tu ngeyakinake ingsun bimakna aikona. Alim tu aku yakin bahwasanya aljuda derma lomo gak pelit, mahbuban ingkang dicintai. Aku yakin bahwasanya derma itu dicintai atau disenangi, ya. Sifat loman itu disenangi wong. Dah, asalnya apa? Aljudu mahbubun, ya, asalnya mubtada khabar aljudu mahbubun. Dah, nomor 7 saudaranya zona adalah wajadtul ilma nafi'an. Aku yakin aku menemukan ilmu itu bermanfaat.
manfaat. Asalnya adalah al ilmu nafiun, ya, mubtada khobar dimasuki wajada maka menjadi maf'ul pertama ilmu, kemudian nafian menjadi maf'ul kedua, sama dengan di atas. 8 ittakhadtu khalilan. Ittakhadtu Khalidan khalilan, aku jadikan Khalid sebagai khalil. Aku menjadikan Khalid sebagai kekasih Khalil, ya, kekasih sama Habib. Dah, yang ke-9 langsung ja'altu. Ini ja'altu atina ibrikon. Aku jadikan tanah liat sebagai kendi atau jadi kendi. Tanah liat tindut, tanah liat. Asalnya adalah atinu ibrikun. Asalnya begitu dimasuki jalan menjadi ja'altu atina ibrikun. Yang terakhir sami'tu. Contoh sami'tu krungu ingsun Rasulullahi ing Rasulullah yakulu khalih. Nah, ini permasalahannya. Asalnya Rasulullah yakul adalah Rasulullahi utawi Rasulullah iku yakulu, begini. Jadi berupa khobarnya berupa jumlah. Makanya apabila ada jumlah, ya, ada fiil, ada jumlah jatuh setelah isim ma'rifat, maka ditarkib menjadi jumlah khaliyah. Berarti lek manane piye? Sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing Rasulullah yakulu khalih dawuh. Ya, khalih. Jumlah khaliyah namanya. Wa bada urfin khalisin khalandura kala tasir tatlubu asbabal mira dalam kaidah yang lain. Jadi sami'tu Rasulullah yakulu. Asalnya adalah Rasulullahi yakulu, ini mubtada, ini khobar. Dah, kita nazamkan bersama-sama. Ingat, dicatat. Saya sekali lagi, pengamalan amil yang merusak mubtada khobar ada 3, yaitu kana dan saudaranya. Sedangkan pengamalannya adalah tarfaul isma wa tansibul khobar. Sedangkan inna dan saudaranya adalah pengamalannya kebalikan daripada kana, yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Dan yang terakhir donna dan saudaranya, pengamalannya apa? Tansibul mubtada wal khobar ala annahuma maf'ulani laha, yaitu menasabkan mubtada dan khobar sebagai maf'ul keduanya. Amalnya lafadz dan saudaranya menasabkan mubtada juga khobarnya. Saudaranya donna yaitu alim tu, khasib tu dan za'am tu dan ra'aitu, ja'al tu dan wajad tu dan sami' tu, khiltu takhatul ilma khairan niltu. Contoh lafadzonan tu zaidan munjidan waja'alan hadal makana masjid al-Fatihah. Amin. Dah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anak tambah ilmu yang manfaat. Hadanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.